Burung gagak terbang di langit, satu di depan dan dua di belakang. Satu di belakang dan dua di depan, satu di antara 2 dan 3 berturut-turut. Bisakah kamu menghitung jumlah pasti burung gagak tersebut? 3. Mereka bergerak satu demi satu. Barista harus mengisi 2 karung dengan kopi dari karung lain dengan ukuran yang sama. Bisakah kamu menemukan cara untuk melakukannya? Mudah! Taruh kantong-kantong kosong ke dalam satu sama lain, lalu isi dengan kopi. 2 orang ibu dan 2 orang anak perempuan memasuki sebuah kedai kopi dan memesan 3 buah cappuccino. Masing-masing mendapat 1. Gimana mungkin? Mereka adalah seorang nenek, seorang anak perempuan, dan seorang cucu perempuan. Bisakah kamu menulis angka yang terdiri dari 11 ribuan, 11 ratusan, dan 11 digit? Banyak orang mengira itu adalah 111, 111. Namun pada kenyataannya 12, 111. Komputer Rachel rusak, tapi dia harus melakukan pekerjaan yang mendesak. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan laptop suaminya, tapi sayangnya suaminya telah mengubah kata sandinya. Untungnya Rachel menemukan sebuah catatan dengan petunjuk di dekatnya. Dia memasukkan kodenya, tapi nggak berhasil. Bisakah kamu membantunya memecahkan kata sandinya? Untuk memecahkan teka-teki ini, Rachel harus mengganti setiap huruf dengan huruf sebelumnya dalam alfabet. S berarti R, B berarti A, D harus diganti dengan C, dan seterusnya. Dan kata sandi terakhirnya adalah Rachel. Manis sekali! Peter, Jenny, dan Timothy terperangkap dalam 3 kurungan terpisah. Ada bahan peledak di dalam kurungan Peter, kurungan Jenny diisi dengan gas beracun, dan kurungan Timothy dilapisi dengan es. Bisakah kamu menebak siapa yang punya lebih banyak kesempatan untuk bertahan hidup? Timothy, ini hanya es, jadi akan segera mencair. Timothy nggak akan sempat membeku. Gerald berusia 100 tahun dan beberapa bulan, tapi dia hanya berulang tahun sebanyak 25 kali sepanjang hidupnya. Gimana ini bisa terjadi? Pria ini lahir pada tanggal 29 Februari, jadi hari ulang tahunnya hanya terjadi setiap 4 tahun sekali. Polisi mengetahui beberapa penjahat akan meninggalkan kota dengan kereta api pagi ini. Petugas keamanan di stasiun kereta api menahan 4 orang yang mencurigakan dan memeriksa barang bawaan mereka. Bisakah kamu membantu mereka mencari tahu siapa yang nggak bersalah? Pria ini membawa pasta gigi tanpa sikat gigi, orang yang buta membawa senter, dan kenapa juga seorang pria botak butuh sebotol sampo? Sepertinya hanya pria yang di sebelah kiri yang bukan penjahat. Burung-burung hinggap di setiap pohon, yang satu nggak mendapat tempat, tapi ketika 2 ekor hinggap di masing-masing pohon, 1 pohon kosong. Bisakah kamu menghitung jumlah burung dan pohon? 4 burung dan 3 pohon. Seorang petani punya 350 buah jeruk. Tantangannya adalah membaginya menjadi 3 tumpukan, sehingga satu tumpukan akan menjadi 4 kali lebih kecil dari yang terbesar. Dan tumpukan lainnya 2 kali lebih kecil dari yang terbesar. Berapa banyak apel yang ada di setiap tumpukan? 0. Petani itu memiliki 350 jeruk, bukan apel.
David mengundang teman-temannya untuk menghabiskan akhir pekan di rumahnya. Mereka datang dan bersenang-senang. Sayangnya badai dahsyat terjadi sehari sebelum mereka pergi. Hujan turun deras dan angin kencang menumbangkan pepohonan, merobohkan kabel listrik dan menyebabkan pemadaman listrik di mana-mana. Keesokan paginya cuaca menjadi lebih baik, tapi David menemukan arloji emasnya hilang. Arloji itu adalah hadiah yang sangat mahal dari kakeknya. David mengajukan satu pertanyaan kepada semua temannya. Aku nggak bisa menemukan satu hal yang sangat penting bagiku. Bisakah kalian ceritakan apa yang kalian lakukan kemarin? Monica bilang, aku menghabiskan sebagian besar waktu di kamar untuk belajar. Mike bilang, Aku berlatih gitar listrik di garasi. dan Mia bilang, aku bahkan nggak tahu seperti apa bentuk arlojimu. Setelah mendengar jawaban mereka, David tahu dengan pasti siapa yang berbohong. Bisakah kamu mengetahuinya? Ada pemadaman listrik, itu berarti Mike nggak bisa memainkan gitar listrik. Selain itu, David nggak bilang kalau barang penting itu adalah arloji. Gimana Mia tahu? Oleh karena itu, Mike dan Mia yang mencuri jam tangan itu. Bisakah kamu membuat kotak dengan menggerakkan satu batang korek api saja? Kamu harus berpikir kreatif untuk memecahkan teka-teki ini. Inilah solusinya. Kotak ini kecil tapi masih sesuai dengan tugasnya. Rob menjalankan sebuah restoran. Dia punya 4 barel kombucha yang sangat bagus. Dia menyimpannya untuk pesta ulang tahun yang akan datang, yang akan dimulai dalam 24 jam. Rob memasuki ruang penyimpanan dan melihat sebuah catatan di dekat tong tertulis, "Aku menaruh mantra ajaib di salah satu tong. Siapapun yang meminum kombucha dari sana akan berubah menjadi putri duyung dalam 10 jam. Semoga berhasil." Untungnya Rob punya seorang teman, Shelly, yang bermimpi menjadi putri duyung. Rob memutuskan untuk menguji kombucha pada Shelly sebelum pesta dimulai. Bisakah kamu menemukan cara untuk memeriksa 4 barel dalam 24 jam? Rob harus memberikan Shelly kombucha dari tong pertama dengan segera, kemudian kombucha dari tong kedua 1 jam kemudian, dan minuman ketiga 2 jam kemudian. Kalau Shelly berubah menjadi putri duyung dalam 10 jam, itu berarti tong pertama sudah habis. Kalau dia berubah dalam 11 jam, tong kedua lah yang harus disalahkan. Dan kalau dia menjadi putri duyung dalam 12 jam, itu adalah tong ketiga. Tapi kalau Shelly tetap sama, barrel keempat yang dimantrai. Seorang manajer toko komputer menelpon polisi dan berteriak, Tolong, tokoku telah dirampok. para petugas segera tiba di tempat itu. Namun mereka nggak bisa melihat siapapun dan tiba-tiba mereka mendengar seseorang menggedor pintu di sudut toko. Mereka membukanya dan melihat seorang wanita yang gelisah. Itu adalah sang manajer. Seseorang mengunciku di ruang penyimpanan. Itu pasti salah satu asisten toko. Petugas polisi meminta wanita itu untuk memanggil karyawannya untuk diinterogasi. Manajer bilang, tunggu sebentar, aku nggak bisa menemukan ponselku. Oh, ada di sebelah sini. Wanita itu bahkan belum sempat menelpon sebelum petugas menangkapnya. Kenapa? Dia terkunci di dalam ruangan dan ponselnya tergeletak di atas meja. Gimana dia bisa menelpon polisi? Di manakah hari Jumat muncul sebelum hari Kamis? Luangkan waktumu untuk memikirkannya ya. Hari Jumat selalu muncul sebelum hari Kamis dalam kamus. Nina menyelinap keluar rumah pada larut malam untuk menemui pacar rahasianya. Dia pikir dia sudah sangat hati-hati dan diam-diam, tapi semua teman sekamar Nina tahu tentang rencananya. Mereka juga tahu Nina akan kembali pada tengah malam. Lalu mereka memutuskan untuk bertaruh. Orang yang pertama kali melihat Nina ketika dia mulai memanjat pagar akan menjadi pemenangnya. Orang tersebut akan bebas dari pekerjaan rumah selama 1 bulan. Agar nggak tertidur, Bella memutar serial favoritnya. Norah pergi
pergi ke dapur untuk membuat makanan ringan untuk semua orang, Wendy duduk di ruang tamu dengan sebuah buku, dan akhirnya Kelly pergi ke kamar tidurnya dan mulai bermeditasi. Siapa yang akan menjadi orang pertama yang menemukan Nina ketika saatnya tiba? Kelly, matanya akan terbiasa dengan kegelapan dan dia akan melihat lebih baik daripada yang lain. Lily adalah seorang koki kue yang keren. Dia telah bekerja keras di dapur sepanjang malam untuk membuat kue pernikahan yang istimewa. Akhirnya kue itu pun siap. Lily menaruhnya di kulkas dan pergi keluar rumah untuk beristirahat. 15 menit kemudian dia kembali dan hampir pingsan. Ada monster yang telah merusak mahakaryanya. Lily menanyai 3 orang yang dicurigai. Diana sang barista bilang, "Aku membuka kulkas sejam yang lalu untuk mengambil sekotak susu kedelai. Kuemu baik-baik saja." Paul, manajer toko roti, bilang, Aku nggak menyentuh kue itu. Aku sedang berbicara di telepon dengan klien kita. Dan Will, petugas kebersihan, bilang, Aku masuk ke dapur 5 menit yang lalu dan melihat ada coklat di lantai dekat kulkas. Aku membukanya dan melihat kue yang rusak. Tapi itu bukan aku. siapa yang berbohong? Diana, 1 jam yang lalu kuenya belum selesai, jadi dia nggak bisa melihatnya di kulkas lah. Mary memarkir mobilnya di dekat toko favoritnya. Bisakah kamu melihat sesuatu yang aneh di sini? Lihatlah pantulan di jendela. Warna mobilnya nggak sesuai dengan kenyataan. Sebuah kota kecil menyelenggarakan festival musim dingin dengan kompetisi patung es. 3 patung terbaik berhasil mencapai final. Pesta berjalan lancar dan semua orang bersenang-senang. Oh tidak, seseorang menaburi patung-patung itu dengan garam. Patung-patung itu kehilangan bentuknya dan hancur berantakan. Sheriff setempat menginterogasi 3 orang tersangka. Brian bilang, Aku nggak melakukannya. Aku terlalu sibuk membuat boneka salju. Gemma bilang, aku berada jauh dari patung-patung itu, bersuah foto dengan nenekku di dekat ruang makan. Lihat aja sendiri kalau kamu nggak percaya. Dan Dan bilang, Aku yakin pelakunya adalah Brian. Patung yang menang dibuat oleh mantan pacarnya. Mereka nggak akur. setelah mendengar apa yang mereka katakan, Sheriff tahu pasti siapa yang bersalah. Bagaimana denganmu? Lihatlah swafoto Gemma bersama nenek. Ada tempat garam besar di atas meja pada gambar pertama. Pada selfie kedua, tempat garam yang sama nggak ada. Benda itu tersembunyi di saku jaket Gemma. Dia menyelundupkan garam dan merusak patung. Amy mengunjungi sebuah kota yang nggak dikenalnya. Dia melihat 4 makhluk ajaib di daerah ini dan ketakutan. Bisakah kamu melihat mereka juga? Lihatlah pohon ini. Ini adalah siluman kayu, ada kadar transparan yang merayap di gedung pencakar langit. Selain itu, ada leprechaun yang bersembunyi di semak-semak bunga, dan ada peri yang mengemudikan taksi ini. Diana pulang kerja dan menemukan seseorang telah memecahkan teko antiknya di dapur. Dia sangat marah dan menginterogasi 3 orang tersangka. Pembantu rumah tangga bilang, aku membersihkan lantai 2 sepanjang hari. Aku bahkan gak masuk ke dapur hari ini. Tukang kebun bilang, Aku memetik bunga lili di kebun pagi hari. Aku hanya masuk ke dapur sekali untuk menaruh bunga segar di dalam vas. Teko itu baik-baik saja. dan si juru masak bilang, Aku sedang menyiapkan makan malam di dapur. Lalu aku pergi ke kamar mandi untuk melepas ragam. Ketika aku kembali ke dapur, teko itu sudah pecah. siapa yang berbohong? Tukang kebun. Lihat tuh bunga-bunga di dalam vas. Nggak terlihat segar sama sekali. Bob dulunya adalah seorang petani di negara lain. Dia memelihara ayam. Segalanya berjalan dengan baik dan dia menghasilkan banyak uang. Namun kemudian dia membeli peternakan yang lebih besar di negara lain dan pindah ke sana. Gak lama kemudian Bob mengetahui banjir sangat sering terjadi di daerah ini. Tapi dia nggak menyerah dan memutuskan untuk beternak bebek. Kenapa?
Bebek bisa berenang, jadi banjir nggak terlalu berbahaya bagi mereka. Berikut ini adalah 3 korek api. Bisakah kamu membuat angka 6 tanpa mematahkannya menjadi beberapa bagian? Siapa bilang angkanya harus standar 6? Korek api ini membentuk angka Romawi 3 yang sempurna. Jadi yang harus kamu lakukan adalah mendekatkan bagian bawah 2 korek api pertama satu sama lain dan kamu akan mendapatkan angka Romawi 6. Kamu punya 2 jam pasir 7 menit dan jam pasir 11 menit. Dengan hanya menggunakan 2 jam pasir ini, bagaimanakah cara kamu mengukur 15 menit? Langkah pertama, mulai kedua jam pasir pada saat yang sama. Langkah kedua, tunggu sampai jam pasir 7 menit habis. 7 menit telah berlalu, mari kita lanjutkan ke langkah 3. Mulai ulang jam pasir 7 menit, pada saat ini jam pasir 11 menit akan punya sisa waktu 4 menit. Segera setelah waktu pada jam pasir 11 menit habis, balikan jam pasir 7 menit. Pada titik ini waktu 11 menit sudah berlalu. Setelah membalikan jam pasir 7 menit, sekarang jam pasir akan menyisakan 4 menit untuk waktu habis. Setelah 4 menit ini habis, total waktu akan menjadi 15 menit.